Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 12 ingin melakukan role play dengan judul Ibu Hamil dengan Hiperemesis Gravidarum. Saya Aulia Kasmasabila dengan NIM SP 22014 sebagai bidan. Saya Elsa Nurhawati dengan NIM SP 22025 sebagai suami. Saya Laura Diasrasi NIM SP 22036 sebagai ibu mertua. Saya Sandy Aulia Putri dengan NIM SP 22054 sebagai ibu hamil. Saya Rafita Putri Maharani dengan NIM SP 22046 sebagai asisten bidan. Pada suatu hari di desa Wonorejo ada sebuah klinik yang baru dibangun. Ada 2 bidan yang bekerja di klinik tersebut. Bidan-bidan ini sangat ramah, sopan, dan cantik sekali. Mereka dengan senang hati dan tulus melayani pasien yang datang ke kliniknya. Ketika sore hari, bidan-bidan ini berkeliling di sekitar desanya. Dia mendapatkan ibu hamil yang baru saja menikah. Ibu hamil tersebut nampak lesu dan kurang bersemangat. Kedua bidan ini pun menghampiri ibu hamil tersebut yang sedang duduk dengan keluarganya. Waalaikumsalam. Bu bidan, silakan masuk, Bu. Baik, terima kasih, Ibu. Iya, silakan Bu. Selamat pagi. Ya, Gimana Bu keadaannya? alhamdulillah baik, Bu. Kehamilannya baik nih. Baik, Bu. Tapi itu anaknya sedikit lesu gitu, lemah, letih, lesu. Oh, Bingung gitu loh, Bu, anaknya. Mandi Bu. Masuk. Saya panggilkan suaminya dulu. Oh ya, monggo Bu. Sebelumnya perkenalkan ya Pak, Bu, saya asisten bidan Aulia. Di sini saya membantu bidan Aulia untuk melakukan kunjungan ke ibu. Dan saya lihat ini kok ibunya tampak letih, lesu dan tidak bersemangat ya Bu. Sering mual-mual ya Pak? Iya Bu, sehari bisa 6-10 kali. Sudah saya kerokin juga tapi tetap seperti itu Bu bidan, nggak kurang-kurang mual betahnya. Baik, kalau gitu biar asisten saya periksa cek dulu dulu ya. ya. Cek Iya, Bu. tensi darahnya Iya. dulu. Izin ya Bu. Gimana hasilnya? Tekanan darahnya normal Ibu, 120/80. Kalau seperti itu bahaya nggak ya Bu bidan ya? Jadi sebelumnya biar saya tanya dulu ya ke keluarnya dulu. Oh, iya. Keluarnya apa Ibu? Tidak ada ibu, ada yang melakukan saja. Sampai mengganggu aktivitas sehari-hari buatan Ibu. Lumayan mengganggu sih. Bu, tapi sering gitu Ibu. Mualnya sampai berlebihan gitu. Nggak bisa ditahan pada habis. Oh iya, tapi sampai berapa kali Pak? 6-10 kali sehari. Iya. Oh, yang Ibu alami itu merupakan istilah kesehatannya itu hiperemesis gravidarum, yaitu mual dan muntah pada kehamilan itu yang berlebihan Bu. Jadi kayak ini tadi ya, lebih dari 6 itu 6-10 kali. Nah, itu sudah berlebihan, apalagi tidak bisa ditahan seperti itu. Terus Ibu rasanya jadi ini Bu toh, pengen lesu gitu kan Bu, lemas gitu kan. Iya, pengennya rebahan terus. Pengennya rebahan terus. Nah, lalu Bu bidan, apa ya Bu yang harus saya lakukan ya Bu bidan? Bisa dijelaskan Bu? Jadi Pak, Bu, kalau saya jelaskan ya, hiperemesis gravidarum ini mengarah pada bimu gravida mulai hidatidosa dan kehamilan ganda. Pada mola hidatidosa dan kehamilan ganda, faktor hormon memegang peranan di mana hormon chorionic gonadotropin dibentuk berlebihan. Masuknya villi choriolis dalam sirkulasi maternal dan perubahan metabolik akibat hamil serta resistensi yang menurun dan pihak ibu terhadap perubahan tersebut. Alergi sebagai salah satu respon dari jaringan ibu terhadap anak. Faktor psikologis
Faktor psikologis itu seperti depresi, gangguan psikiatri, rumah tangga yang retak, kehilangan pekerjaan, takut terhadap kehamilan dan persalinan, takut terhadap tanggung jawab sebagai ibu, tidak siap untuk menerima kehamilan, memegang peranan yang cukup penting dalam menimbulkan hiperemesis gravidarum. Intinya itu Bapak, jadi hiperemesis gravidarum ini bisa disebabkan karena faktor fisiologis dan juga psikologis itu. Jadi fisiologis itu dari tubuh, psikologis dari pikirannya itu sendiri. Terus sedang ada pikiran apa buatan Bapak lagi ada masalah nopo gitu? Nggak ada Bu Bidan. Oh baik-baik saja nggih. Iya, baik-baik saja. Mungkin Bu agak ini ku nggih deg-degan karena hamil pertama nggih Oh ya, mungkin gara-gara itu juga nggih. Terus juga fisiologisnya mungkin itu. Jadi intinya bisa karena tegangan atau rangsangan berlebihan pada usus. Jadi ibu bisa muntah yang berlebihan, jadi tidak bisa ditahan seperti itu. Bu Bidan, mungkin apa ya yang harus saya lakukan kalau istri saya seperti itu terus? Oke, yang pertama Bapak tenang dulu ya. Jadi yang perlu dikhawatirkan yang pertama itu jika istri Bapak itu sudah muntah berlebihan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Terus bisa juga istri Bapak itu terlihat lemah gitu ya Bu, lemah, letih, lesu seperti ini. Terus itu kalau matanya mulai cekung, terus lidahnya itu berwarna pucat seperti itu. Nah itu perlu dikhawatirkan ya keadaan sudah sampai seperti itu karena itu bisa menjadi tanda-tanda atas ibu ya. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh asisten saya ya penjelasannya. Jadi Pak, Bu, hiperemesis gravidarum itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama yaitu seperti ibu ini yang lemah, letih, lesu gitu Bu. Terus yang kedua itu lidahnya kering dan juga turgor kulitnya menurun, berat badan juga menurun. Terus yang ketiga itu juga mual terus menerus sampai hilang kesadaran Ibu Bapak. Nah, tingkatan 2 dan 3 itu perlu penanganan khusus di rumah sakit. Jadi kalau misalnya yang tingkatan pertama yang masih rendah gitu nggak perlu dirawat inap di rumah sakit. Seperti itu ya Bu Bidan. Iya. Bagaimana Bu Bidan agar nafsu makan istri saya itu bisa meningkat lagi? Saya itu takut kalau istri saya mengalami sampai tingkat 2-3 yang harus berakhir dirawat di rumah sakit. Oh, jadi sepertinya seperti itu setelah bertahap nih Pak, pelan-pelan gitu karena ibunya kan juga perutnya nggak enak, rasanya makan juga nggak nafsu kan, makannya sedikit-sedikit. Jadi memang harus pelan-pelan ya Pak, pakai diberi makan dengan porsi kecil seperti itu. Terus kurangi beri makan yang tinggi karbohidrat, lalu jangan yang banyak berbau-bau seperti itu Pak, yang bikin kan ibu hamil penciumannya jadi sensitif ya. Jadi makanannya yang bisa yang baunya agak tidak begitu menyengat ya Pak. Terus kalau bisa jangan minum zat besi dulu karena zat besi itu kan efek sampingnya bisa membuat mual ya. Itu di stop dulu tidak apa-apa. Nah setelah itu bisa hindari makanan yang berbau tadi, itu rangsangan muntah. Kalori perharinya itu bisa 300 kalori Pak yang penting. Jadi makannya sedikit-sedikit saja, yang penting sering gitu Pak ya. Jadi seperti itu ya Bu. Jadi tidak apa-apa, ini nanti biasanya. Jadi seperti itu ya Bu. Jadi gejala mual dan muntah ini biasanya memang terjadi di 4 bulan pertama kehamilan ya Bu. Jadi kalau bisa seperti tadi yang sudah saya sebutkan ya, hindari makan makanan tadi. Terus mohon Bapak sabar ya. Jadi secara psikologis juga ibunya harus jangan stres seperti itu. Nanti lama-lama dapat sembuh sendiri Bu. Yang penting asupan makanannya sesuai ya Bu, seperti yang diperlukan pada ibu hamil. Oh seperti itu ya Bu Bidan. Kalau dipijit nggak apa-apa kan Bu Bidan, seperti yang saya keroi tadi. Sudah dijelaskan oleh asisten saya. Jadi Pak, kalau dipijit tuh nggak apa-apa, asalkan jangan di bagian perut ya Pak, takutnya nanti mengganggu janinnya nanti kalau gimana-gimana. Jadi kalau pijitnya di tangan, kaki itu nggak apa-apa ya. Oke Bu Bidan. Gimana Ibu, apakah sudah jelas dari penjelasan saya dan Ibu Bidan tadi? Insya Allah sudah 10. Bapak sudah jelasin juga? Mungkin cukup jelas Bu Bidan. Sekarang saya bertanya ya Bu ya, gimana kalau misalnya Ibu mual muntah yang terus-terusan, apa yang Ibu lakukan? Saya akan meminta bantuan kepada pihak keluarga Dan juga minta ke fasilitas kesehatan terdekat ya, bisa bidan, puskesmas dan lain-lain ya. Baik, terima kasih kalau Bapak dan Ibu sudah jelas yang sudah saya jelaskan dengan
SPBN saya tadi. Kami berdua mohon pamit nih Bu, karena sudah jelas, tidak ada yang perlu ditanyakan lagi nih. Iya, sudah Bu Bidan, Bu. Iya. Sudah cukup. Baik Bu, karena sudah tidak ada yang diomongkan lagi, saya dan asisten bidan saya ini pamit pulang ya. Jika ada apa-apa bisa langsung datang saya saja ke klinik saya atau telepon ya. Bapak sudah punya WA saya nih? Sudah Bu Bidan. Oh nggih, nanti langsung hubungi saja nggih Pak. Iya. Nggih. Mari, yuk. Ya. Mari Bu, saya antar. Terima kasih ya Bu Bidan. Hati-hati di jalan. Ini buatan di kebawan ini